Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong Nusantara. Amy Saylan, pejuang wanita di garis depan dari Sulawesi Selatan. Amy Saylan lahir di Malangke, Luwu, Sulawesi Selatan pada 15 Oktober 1924 dan meninggal di Makassar pada 23 Januari 1947 di umur 22 tahun. Dia adalah salah seorang pejuang wanita dan pahlawan nasional Indonesia. Amy Saylan merupakan bagian dari keluarga kerajaan Luwu. Ia hijrah ke kota Makassar bersama keluarganya pada usia 5 tahun. Ayahnya, Amin Saylan, adalah tokoh pergerakan taman siswa di Makassar dan sekaligus penasehat organisasi pemuda. Amy adalah salah satu pejuang muda lulusan sekolah SMP nasional di kota Makassar. Didirikan pada tahun 1945 oleh tokoh-tokoh pejuang di Makassar yang tidak bersepakat dengan rencana dibukanya sekolah Nica. Guru-guru yang mengajar di kala itu adalah para tokoh Republik. Sekolah ini hingga sekarang masih berdiri di Jalan Dr. Samratulangi, Makassar. Sekolah ini sendiri telah banyak melahirkan tokoh pejuang Republik yang terletak di sekitar belakang Stadion Matlanging. Di saat agresi militer kedua Belanda terjadi, para pelajar sekolah tersebut membentuk Laskar Perjuangan dan bergerilya. Laskar Perjuangan tersebut diberi nama Harimau Indonesia yang dikepalai oleh Robert Walter Mungonsidi dengan anggota Amy Saylan dan Maulwi Saylan yang adalah adik Amy Saylan. Maulwi Saylan inilah yang kemudian dikenal dengan pengawal pribadi Bung Karno dan mantan kiper PSII. Adik Amy Saylan yang lain yaitu Eli Saylan yang kemudian dikenal dengan nama Eli Yusuf, istri Jenderal Muhammad Yusuf, mantan Menhankam Pangap. Aksi Laskar Perjuangan Harimau Indonesia tidak main-main. Dari menembak hingga melempar granat ke rumah-rumah pembesar Belanda. Karena gerah dengan aksi-aksi Laskar Perjuangan ini, Belanda pun mendatangkan Kapten Westerling yang terkenal kejam. Kedatangan Kapten Westerling ke Makassar mempersempit ruang gerak kaum muda pejuang di SMP nasional. Penangkapan pun dilakukan secara besar-besaran. Sebelum kehadiran Westerling, proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Namun kedatangan Westerling membuat sekolah itu terpaksa ditutup. Di Laskar Harimau Indonesia, Amy berperan memimpin laskar perempuan yang sekaligus juga bertugas di Palang Merah. Kulitnya yang putih membuat dia mendapat nama Sandi Daeng Kebo. Daeng adalah panggilan sapaan di Makassar yang berarti kakak. Mantan komandan pasukan perempuan Makassar, Sri Mulyati, juga mengisahkan bahwa Amy Saylan adalah seorang yang ahli menggunakan sandi. Dan pada bulan Juli 1946, ia bergabung dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang meneruskan perjuangan gerilya di hutan-hutan. Pada 23 Januari 1947, Amy memimpin 40 orang bertempur di kampung Kasih-Kasih. Dari 40 orang yang dipimpin oleh Amy, hanya satu regu yang bersenjata api. Lainnya masih menggunakan senjata tradisional dan pertempuran itu sendiri dikoordinasikan oleh Walter Mongonsidi yang sedang berada di Kampung Tidung. Manakala satuan-satuan Belanda menyerang Kasih-Kasih, Amy semakin terdesak dan terkepung. Tentara Belanda memerintahkannya untuk menyerang. Apalagi semua teman Amy sudah tewas tertembak kecuali Amy. Ia tak peduli dengan perintah Belanda. Untuk terakhir kalinya, Amy melempar granat ke tengah-tengah tentara Belanda.
Sejumlah tentara Belanda tewas terbunuh, termasuk Emi sendiri. Jenazah Emi Sailan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang. Emi dinyatakan sebagai pahlawan nasional sebagaimana tertulis di Taman Makam Pahlawan tersebut. Baiklah sahabat nongkrong senusantara, itu dia sejarah perjuangan wanita di garis terdepan di Sulawesi Selatan, yaitu Emi Sailan. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!